Halo anak-anak hebat. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, jumpa lagi bersama saya, Pak Imam, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu membuat cerpen. Membuat cerpen bisa dibilang mudah, bisa juga dibilang susah. Nah, itu tergantung dari beberapa hal. Ya, tergantung pada pengalaman, tergantung kepada banyaknya bacaan, tergantung kepada kemampuan kita dalam merangkai kata, tergantung kepada banyaknya kisah mungkin yang pernah kita dengar dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya semua orang bisa membuat cerpen, apalagi kalau mereka sudah memiliki pengetahuan tentang unsur intrinsik, tentang unsur ekstrinsik, tentang struktur cerpen dan sebagainya. Semua yang pernah kamu pelajari atau semua pengetahuan kamu tentang cerpen itu akan mempermudah kamu dalam memulai proses penulisan cerpen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 7 tips untuk mempermudah kamu dalam menulis cerpen. Yang pertama, menemukan motivasi dalam menulis cerpen. Motivasi itu mendorong semangat. Semakin kuat motivasi, semakin membuat kamu terpacu untuk terus bergelut mencari ide dalam membuat cerpen. Motivasi ini bisa bermacam-macam. Motivasinya bisa karena uang, keinginan untuk membuktikan diri, keinginan untuk mewujudkan cita-cita, keinginan menjadi penulis terkenal. Apapun itu, temukanlah dan lakukanlah. Tanpa motivasi yang jelas, akan sulit memproduksi cerpen dengan baik. Yang kedua adalah memilih tema yang kamu kuasai. Pemilihan tema ini cukup penting untuk mendukung proses pembuatan cerpen. Tema itu banyak sekali. Ada percintaan, persahabatan, kisah horor, pergaulan remaja, dan sebagainya. Pastikan kamu memilih tema yang kamu tulis adalah dunia atau sesuatu yang kamu kuasai atau dekat dengan keseharian kamu. Misalnya, kamu sering membaca dan menonton film kisah horor misalnya atau misteri. Peluang kamu menulis cerpen tentang kisah horor atau yang bertema horor itu lebih besar daripada menulis cerpen tentang kehidupan seorang detektif misalnya. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah menentukan jumlah tokoh. Oleh karena cerpen ini adalah cerita yang dibaca sekali duduk atau hanya ada satu konflik saja, upayakan jumlah tokoh dalam ceritamu tidak terlalu banyak. Semakin banyak tokoh akan semakin berkembang nantinya. Tentukan misalnya dalam cerpenmu hanya ada 3-4 tokoh saja. Jadi kamu batasi konfliknya hanya pada tokoh itu saja. Jangan memunculkan tokoh baru lagi. Selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat adalah merangkai alur. Kamu dapat membuat sketsa alur mulai dari orientasinya bagaimana, konfliknya apa, resolusinya bagaimana, dan sebagainya. Hal ini kamu buat agar kamu memiliki rambu-rambu untuk menyelesaikan ceritamu. Agar ceritamu tidak melenceng atau mengawang-awang tidak terkontrol, sehingga untuk penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama. Berikutnya adalah yang kelima, yaitu memilih sudut pandang. Pemilihan sudut pandang akan menentukan pilihan kata dan posisi penulis di dalam cerita. Kamu harus memastikan mau menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga.
Sudut pandang mana yang menurutmu lebih nyaman? Selanjutnya adalah yang keenam. Nah, yang keenam adalah memperindah bahasa cerpen. Nah, jadi di sini kita akan bermain dengan gaya bahasa atau majas. Misalnya, kamu ingin menggambarkan suasana sore hari. Kamu tulis dulu kalimat umumnya. Aku pergi sore hari. Nah, kemudian kamu berikan majas sehingga menjadi aku pergi saat langit menjingga. Atau kalian juga bisa menggunakan majas lain untuk mengganti kata sore hari tersebut menjadi kata atau frasa yang lebih indah. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah menentukan judul. Ini juga penting. Apa yang pertama kali kamu lihat sebelum membaca cerpen? Pasti judulnya kan? Nah, buatlah judul semenarik mungkin supaya orang sudah jatuh cinta pada cerpenmu sejak pandangan pertama mereka melihat judulnya. Jadi, carilah kata-kata yang tidak biasa. Ya, itulah tadi 7 tips untuk mempermudahkan kamu menulis cerpen. Mulai dari menemukan motivasi, kemudian pemilihan tema, membuat alur, menentukan judul, dan sebagainya. Semoga tips-tips tadi bermanfaat dan betul-betul mempermudah kamu dalam menulis cerpen. Ya, selamat berkarya, buatlah cerpen sebagus mungkin berdasarkan tips yang tadi Pak Imam sudah berikan. Oke, anak-anak hebat, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.